Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan mencoba tutorial ya, bagaimana caranya screening riwayat kesehatan melalui website BPJS, yaitu bisa diklik web screening.bpjs-kesehatan.go.id. Nah, kalau misalkan sudah muncul seperti itu ya, ada tulisannya screening riwayat kesehatan, nanti teman-teman bisa masukkan nomor kartu BPJS-nya. Setelah masukin nomor kartu BPJS, terus kemudian masukkan tanggal lahir ya. Kemudian teman-teman bisa langsung klik cari peserta. Nah, nanti kalau sudah ada cari pesertanya sudah sesuai dengan nomor yang ada di kartu, maka akan muncul seperti ini, persetujuan screening riwayat kesehatan. Saya dengan sadar dan atas keinginan sendiri bersedia menerima pelayanan screening riwayat kesehatan atas diri saya sendiri. Selanjutnya, saya bersedia data riwayat kesehatan diri saya dipergunakan oleh dokter dan BPJS Kesehatan dalam rangka menganalisa kesehatan BPJS kesehatannya. Data yang saya isi merupakan data yang sebenarnya, dan pelayanan riwayat kesehatan ini dapat diperoleh setiap setahun sekali ya, kita bikinnya. Kalau sudah membaca ya, kita langsung klik setuju ya. Kemudian nanti akan muncul ya data diri, ada dari nomor kartunya, dicocokkan lagi ya, benar apa enggak dengan kartu yang kita punya. Terus kita bisa isi berat badan berapa kilogram, tinggi badan berapa sentimeter, kemudian pendidikan terakhir apakah SD, SMP, SMA, atau mungkin S1 atau D3 atau mungkin apa, bisa diisi di situ ya. Kemudian nomor telepon yang aktif, dan juga jangan lupa email, karena nanti bisa terekam dikirim lewat email atau lewat nomor handphone hasil kita ini. Kemudian nanti kita juga masukkan keluarga yang bisa dihubungi kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang buruk terjadi pada kita. Misalkan nama kita bisa tulis orang tua, atau mungkin suami atau istri atau anak, mungkin bisa ditulis di sini ya, nama lengkapnya siapa, alamat rumahnya, nomor telepon ya, nomor telepon yang bersangkutan yang bisa dihubungi ya kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, dan juga bisa masukkan email juga. Kemudian setelah dimasukkan identitas, maka ini pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di screening kesehatan. Pertama, apakah Anda merasa haus pada saat melakukan aktivitas normal? Ada 3 pilihannya. Tidak, saya merasa haus secara normal aja, kadang-kadang iya. Dan yang ketiga, sering dan selalu haus. Nah, itu dipilih sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Terus yang kedua, pertanyaannya, apakah Anda sering terbangun di saat tidur malam akibat buang air kecil ya? Jadi kalau malam-malam suka kebangun karena pengen buang air kecil ya, ke toilet, itu dipilih. Apakah tidak, apakah kadang-kadang aja 2-3 kali kebangunnya, atau bahkan ada yang sampai 3 kali atau lebih ya. Itu dipilih sesuai yang apa yang teman-teman rasakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Anda selalu merasa lapar maupun meskipun sudah habis makan ya, habis makan nasi, habis makan lauk pauk, beberapa saat sebelumnya tuh kerasa kayak lapar lagi. Nah, kalau misalkan enggak ya, kita pilih yang tidak, makan 2-3 kali sehari dengan porsi normal aja. Atau kadang-kadang kalau lagi kepengen lapar banget, ngerasa makan, meskipun udah makan pengen makan lagi, pengen nambah gitu ya, makan sampai 3-5 kali sehari bahkan porsinya. Atau ya, saya selalu merasa lapar kalau merasa lapar meskipun sudah makan banyak dan berkali-kali, jadi porsinya bisa 5 kali sehari. Dan apakah Anda mengalami berat badan yang semakin menurun meskipun makan dan minumnya melebihi normal? Jadi kalau misalkan makannya banyak tapi kok berat badannya malah turun. Nah, itu kalau tidak, kita pilih tidak. Kalau kadang-kadang, kita pilih kadang-kadang. Kalau iya, kita pilih iya. Kemudian pertanyaan kelima, apakah Anda merasa cepat lelah dan mudah ngantuk meskipun Anda tidak dalam aktivitas yang berlebih atau cukup tidur? Kalau enggak cepat lelah, kita pilih tidak. Kalau ngerasa kayak gitu kadang-kadang, kita pilih kadang-kadang. Kalau ya kita selalu ngerasa cepat lelah atau mudah mengantuk, ya pilih yang iya. Apakah Anda mengalami penglihatan kabur atau sering berganti-ganti ukuran kacamata dalam waktu 1 tahun terakhir? Kalau tidak,
Tidak, saya tidak pernah ganti ukuran kacamata atau saya ganti kacamata 2 kali setahun terakhir, atau ya saya merasa penglihatan kabur dan berganti ukuran kacamata lebih dari 2 kali setahun. Kalau kita tidak pernah pakai kacamata berarti pilihnya yang tidak ya. Kemudian pertanyaan nomor 7, apakah gigi Anda mudah goyang atau tanggal? Kalau tidak, kita pilih tidak. Kalau kadang-kadang lagi goyang ya pilih kadang-kadang. Kalau iya sering goyang atau tanggal, pilih iya. Pertanyaan nomor 8, apakah Anda sering mengalami gatal di daerah sekitar kemaluan? Ya, kalau tidak pernah kita pilih tidak pernah. Kalau kadang-kadang doang kita pilih kadang-kadang. Kalau iya selalu gatal kita pilih yang iya. Pertanyaan nomor 9, apakah Anda lebih suka makanan yang rasanya lebih asin dari biasanya? Kalau tidak kita bilang tidak. Kalau kadang-kadang ya saya mengkonsumsi makanan yang berasa asin dalam seminggu, bisa 3 kali sehari, 3 kali ya dalam seminggu, atau ya hampir tiap hari saya mengkonsumsi makanan yang asin-asin. Nomor 10, apakah Anda mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman alkohol ya? Apakah tidak? Ini dijawab dengan jujur ya. Kalau misalkan tidak ya saya tidak pernah mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau misalkan sebulan 1-2 kali, pilih yang sebulan sampai 1-2 kali, atau hampir setiap minggu saya mengkonsumsi minuman beralkohol. Itu dipilih sesuai dengan kejujuran masing-masing. Nomor 11, apakah Anda mengkonsumsi kopi ya? Suka minum kopi? Kalau tidak, saya tidak pernah mengkonsumsi, atau kadang-kadang saya mengkonsumsi kopi 1-2 kali sehari, atau ya saya hampir selalu konsumsi kopi setiap hari lebih dari 3 gelas. Gitu. Kemudian pertanyaan nomor 12, apakah Anda mengkonsumsi pil KB? Kalau tidak, kita pilih tidak. Kalau kadang-kadang atau pernah ya, pernah sekali, pilih yang pernah. Terus kalau saat ini sedang mengkonsumsi pil KB, pilih yang saat ini sedang mengkonsumsi pil KB. Kemudian pertanyaan nomor 13, ini tentang rokok ya. Apakah Anda suka merokok? Kalau tidak pernah merokok, kita pilih tidak. Atau dulu pernah merokok tapi sekarang sudah berhenti, pilih yang sebelah tengah ya. Kemudian kalau misalkan memang sekarang masih merokok ya, pilih hampir setiap hari lebih dari 1 bungkus gitu. Terus kemudian nomor 14, apakah pekerjaan Anda menuntut untuk bekerja keras dan penuh persaingan sehingga Anda merasa mungkin mudah lelah, susah tidur, dan tepat terbangun di pagi hari tiba-tiba udah pagi ya? Nah, kalau misalkan tidak, tempat kerja kami terasa nyaman meski penuh persaingan tapi tidak menegangkan ya. Kami cukup tidur dan nyenyak, pilih yang pertama. Tapi kalau yang kedua, tempat kerja kami terasa cukup nyaman, namun persaingan cukup terasa sehingga terkadang saya merasa sangat tegang, susah tidur, dan terkadang saya terbangun pada dini hari ya dengan tanpa sebab yang jelas. Jadi belum jam 5, belum jam 6 gitu, belum jam itu udah kebangun ya, mungkin jam 1, jam 2 ya, udah kebangun pagi hari ya. Terus yang pilihan ketiga, ya saya merasa suasana persaingan di tempat kerja saya sangat tinggi sehingga saya merasa tidak nyaman di tempat kerja. Ketika di rumah untuk tidur aja susah dan suka tidak nyenyak ya tidurnya, dan sering sekali terbangun di dini hari. Ini dipilih yang menurut teman-teman yang merasa paling cocok yang mana dengan yang selama ini teman-teman rasakan. Kemudian nomor 15 ya, apakah punya kebiasaan olahraga rutin dan teratur? Kalau iya, rutin, setidaknya 2 kali seminggu, pilih iya. Kalau tidak rutin, pilih yang tengah ya. Iya olahraga tapi tidak rutin dan tidak teratur, atau jarang sekali berolahraga, itu pilih yang tidak. Saya jarang berolahraga. Kemudian nomor 16, apakah Anda pernah memperoleh hasil pemeriksaan kolesterol LDL ya, yang tinggi? LDL ini kolesterol. Kalau tidak, hasil LDL saya normal, berarti sudah dicek tapi hasilnya normal. Kalau yang kedua, lupa, tidak tahu karena tidak pernah periksa ya. Bisa lupa, berarti dia udah pernah tapi nggak tahu hasilnya, atau tidak pernah periksa sama sekali, itu pilih yang tidak tahu karena tidak pernah periksa. Atau yang terakhir itu dipilih ya sudah pernah diperiksa dan ternyata tinggi, itu dipilih yang tinggi. Kemudian akan ada riwayat. Pertanyaan selanjutnya itu untuk mengetahui riwayat penyakit pribadi. Apakah pernah terdiagnosa punya penyakit diabetes atau kencing manis? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah pernah terdiagnosa stroke?
Mau struk perdarahan atau struk sumbatan bisa dipilih, iya atau tidak. Apakah punya penyakit pembuluh darah tepi? Pembuluh darah tepi ini biasanya mungkin pembuluh darah yang di kaki atau pembuluh darah yang di tangan. Kalau ada sumbatan atau mungkin kurang lancar, itu pilih ya. Kalau misalkan tidak ada riwayat pembuluh darah tepi, pilih tidak. Yang keempat, apakah ada riwayat katarak? Apakah pernah terdiagnosa katarak oleh dokter atau pernah dioperasi? Kataraknya itu berarti pilih iya. Kalau tidak pernah terdiagnosa dan tidak pernah operasi katarak, berarti pilih tidak. Apakah ada penyakit pada retina atau saraf pada mata ya? Kalau ada pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Glaukoma itu tekanan di di dalam bola mata yang sangat tinggi. Apakah dari dokter mata pernah terdiagnosa iya atau tidak, itu pilih sesuai yang pernah teman-teman alami. Apakah ada riwayat darah tinggi? Pernah ditensi tinggi ya? Apakah iya, pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah pernah ada riwayat penyakit jantung koroner, PJK, serangan jantung? Kalau ada pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Kemudian tadi kolesterol yang tadi ya, kalau misalkan di LDL-nya tadi tinggi ya kita pilih berarti iya, kalau tidak berarti tidak. Pernah riwayat penyakit ginjal atau mungkin cuci darah, hemodialisa atau mungkin penyakit ginjal lain? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Kemudian apakah ada riwayat asam urat yang tinggi? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah punya penyakit hati atau liver, termasuk hepatitis A, hepatitis B? Apakah punya? Kalau misalkan punya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah ada pengapuran pada sendi lutut, osteoartritis ya? Apakah iya atau tidak? Kemudian pernah dilakukan amputasi tidak? Kalau pernah pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah pernah operasi organ pankreas? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Untuk wanita, apakah punya kista pada indung telurnya? Apakah pernah riwayat operasi kista pada indung telur? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Untuk wanita juga, apakah pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kg saat baru lahir? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Kemudian segmen pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan riwayat penyakit keluarga. Apakah di riwayat penyakit keluarganya orang tua, paman, bibi, tante ya, atau kakek, nenek ada riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah dalam keluarga ada penyakit kencing manis, diabetes ya? Iya atau tidak. Apakah ada penyakit jantung, serangan jantung, penyakit jantung koroner, PJK? Iya atau tidak. Apakah ada riwayat penyakit ginjal dalam keluarga? Iya atau tidak. Apakah dalam keluarga ada punya gangguan kejiwaan atau mungkin ada riwayat yang depresi dalam keluarga? Kalau ada pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah ada di dalam keluarga yang mengalami serangan jantung tapi usianya masih muda? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Kemudian segmen pertanyaan selanjutnya adalah pola konsumsi makanan. Apakah suka makanan yang bersantan ya? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah suka makanan fast food, cepat saji? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah suka makan jeroan, otak-otak ya? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Suka makanan yang seperti sop buntut, sop daging, sop jeroan? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah suka makan pecel atau urapan? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Apakah suka makan tahu tempe? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Kemudian kalau minuman, apakah suka minuman yang bersoda ya? Kalau iya pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Ini dijawab jujur seperti apa yang sering kita konsumsi sehari-hari ya. Kemudian apakah suka minum teh manis? Kalau dijumlahkan bisa lebih dari 3 gelas sehari. Misalkan makan pagi pakai teh manis, makan siang teh manis, makan malam pakai teh manis juga. Lebih dari 3 gelas. Mungkin mau tidur minum teh manis juga, atau di jalan minum teh manis juga. Itu berarti lebih dari 3 kali. Apakah iya atau tidak? Oke, setelah dijawab semua, nanti akan ada kesimpulan muncul. Bisa ada resiko rendah diabetes, resiko rendah hipertensi, resiko rendah jantung, atau resiko rendah ginjal, atau yang lain-lainnya.
Bisa juga ada resiko sedang, bisa ada resiko tinggi juga ya. Nanti tergantung bagaimana jawaban dari teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di screening ini sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Nah, nanti juga ada muncul saran apa, jaga pola hidup sehatnya seperti apa, apakah latihan fisik yang baik ya, minimal 30 menit per hari, atau mungkin saran pola hidup yang lain. Kemudian sudah muncul nomor kartu kita, kemudian nama, dan kapan kita lakukan screeningnya. Dan nanti ada juga muncul FKTP apa. Kalau di ini kita contohkan di klinik Nani Medica ya, nanti akan muncul. Kemudian akan ada tulisan juga, nanti screening selanjutnya bisa dilakukan tanggal berapa gitu pada screening selanjutnya. Kemudian ini juga bisa kita cetak hasilnya atau kita simpan di HP kita masing-masing. Terima kasih, mungkin cukup sekian tutorial dari saya dari bagaimana kita screening kesehatan melalui website BPJS ya. Semoga teman-teman bisa melakukan screening kesehatan ini dengan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.